katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupanku, dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
tepat pada waktunya Bapa. Kebenaran firman Tuhan pada jam pagi ini kembali saya akan menyambung dari firman Tuhan minggu yang lalu yang berjudul tentang menemukan yang tak bersalah. Katakan bersama-sama pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Menemukan yang tak bersalah. Namun pagi ini kita akan masuk dalam satu subtopik tema kita adalah jangan sampai menyesal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita buka bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat ke-13 sampai 19. Namun kita akan baca langsung ke ayat yang ke-19. Nanti Bapak Ibu ikuti saudara sekalian di ayat yang ke-13 mulai sampai 19. Kita baca bersama-sama. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Satu terjemahan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Pada waktu Pilatus sedang duduk di balai pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya. Janganlah engkau mencampuri perkara orang yang tidak bersalah itu, sebab oleh karena dia, saya mendapat mimpi yang ngeri hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar pada pagi ini secara cepat. Siapakah Pilatus dan istrinya ini? Dan mengapa istri Pilatus sampai memperingatkan suaminya untuk tidak ikut campur dalam pengadilan perkara Yesus yang dikatakan sebagai orang benar. Tidak banyak keterangan yang didapat dari Alkitab tentang istri Pilatus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak banyak. Yang kedua kalau kita melihat beberapa sumber sejarah dan beberapa sumber yang ada dari konkordan yang ada bahwa di sana dijelaskan Pilatus ini adalah gubernur Romawi yang kelima yang ditugaskan di daerah Yudea. Dari 13 gubernur yang pernah berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau minggu lalu kita belajar dari seorang kepala perwira, di mana kita belajar itu kepala perwira 100, menguapalai 100, kita pagi ini belajar ke satu level yang lebih lagi. Seorang gubernur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Seorang gubernur yang pasti dia tidak semata-mata langsung naik menjadi seorang gubernur. Dalam tradisi ada catatan bahwa untuk menjadi seorang gubernur ini, ada beberapa sumber mencatat, untuk memegang jabatan ini dia harus melewati komandan-komandan militer, termasuk kepala perwira. Setelah masuk kepala perwira seperti perwira 100 dan sebagainya, dia akan menjadi kepala administrator, dia harus belajar, dia harus teruji kemampuannya, dan baru dipercaya untuk menjadi seorang gubernur. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Itulah Pilatus. Dia mulai dari karirnya sebagai orang yang dibawa sampai dididik menjadi seorang gubernur. Nah, ada sebuah sumber juga Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin ini tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi beberapa sumber berdasarkan prasasti dan sebagainya. Ada yang disebutkan bahwa istri Pilatus ini bernama Claudia, atau kepanjangannya Claudia Procula. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ini ada yang menafsirkan atau menghubungkan dengan kisah Rasul pasal 10, di mana pada masa pensiunnya Pilatus mengenal Yesus bersama Cornelius dalam pelayanan Petrus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hanya informasi atau gambaran tentang siapa itu Pilatus dan istrinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal yang penting, yaitu mengapa sampai istri Pilatus ini berkata kepada suaminya, janganlah engkau mencampuri perkara orang yang tidak bersalah itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah saya belajar, maka saya menemukan ada satu terjemahan berkata demikian. Do not think to him for which you will be hereafter sorry. Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan mungkin mengatakan demikian. Jangan lakukan apapun padanya yang mana nantinya kamu akan menyesal.
Bapak Ibu, ini satu peringatan, satu warning seorang istri kepada Pilatus, seorang suami. Yang dimana kita melihat bahwa Pilatus tidak serta-merta menjadi seorang gubernur. Dia dididik, dia dilatih secara militer. Bahkan dia dididik juga untuk secara administratur. Untuk mengadili orang-orang yang bersalah. Tapi dia diperingatkan oleh istrinya. Jangan lakukan apapun padanya yang nantinya kamu akan menyesal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Memang penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran Bapak Ibu. Penyesalan itu selalu di belakang. Orang kalau aduh menyesal. Saya menyesal. Kenapa saya lakukan? Menyesal. Saya kenapa begini? Waktu itu tak pernah mundur. Baik. Kita akan melihat mengapa sih kok sampai istri Pilatus mengatakan jangan sampai nantinya kamu akan menyesal. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kalau kita lihat di ayat yang ke-19. Istri Pilatus mengatakan demikian. Karena istri Pilatus bermimpi pada semalam itu. Tentang sesuatu yang mengerikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara banyak melalui mimpi. Ada banyak Alkitab mencatat. Ada banyak Alkitab menuliskan. Mimpi dijadikan cara Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup Anda dan saya. Yang salah Anda dan saya yang tidak mengerti. Kenapa saya katakan? Kadang-kadang Tuhan berbicara melalui apapun. Minggu lalu kita belajar. Melalui alam. Melalui mujizat-mujizat. Melalui perkataan Yesus. Kadang orang gak sadar. Tapi hari ini kita belajar. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita belajar. Seringkali mimpi Tuhan pakai sebagai sarana untuk berbicara. Tahun 1997. Tepatnya tanggal 9 Desember. Tuhan memanggil saya secara pribadi. Secara khusus. Pada jam 2 malam ketika saya bertugas di kota Bengkalis. Kota Bagan Batu. Daerah Riau. Pada saat itu saya tidur, saya bermimpi dan mimpi itu hanya sekali dalam seumur hidup saya. Saya bermimpi bertemu dengan Yesus Kristus Isa Al-Masih yang hidup itu. Hanya satu pesannya, pergi kamu beritakan Injil, aku akan menyertai engkau dengan tanda heran. Yang membuat saya berpikir, Tuhan kenapa? Mimpi itu seolah-olah saya ada di kota Bangkalan ini. Saya tidak lupa dan tepatnya berada di kampung halaman saya. Dan pohon itu, pohon belimbing itu saya lihat masih ada sampai hari ini. Saya melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Saya melihat dalam mimpi itu begitu banyak orang yang ketakutan. Saya berdiri, saya melawan. Saya katakan mendengar suara yang menakutkan itu saya berdiri, saya melawan. Demi nama Yesus Kristus kamu pergi. Demi nama Yesus Kristus kamu pergi. Tapi semakin saya usir, semakin saya tengking. Suara itu berkata, kenapa kamu tengking aku? Aku ini Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, itu pengalaman pribadi saya. Bagaimana saya akhirnya ambil keputusan untuk tinggalkan pekerjaan saya. Dan saya masuk dalam pelayanan sepenuhnya. Dalam mimpi itu, ketika saya mendengar 3 kali, aku ini Yesus. Saya berkata, Tuhan, kalau engkau boleh, tampakkanlah wajahmu. Dan hari itu, malam itu ketika saya mimpi, dalam mimpi itu saya melihat betapa indahnya. Saya bersama dengan Yesus. Berganteng tangan dengan papa saya almarhum. Saya tidak tahu apa yang disampaikan. Tapi satu kalimat seperti awal saya katakan. Pergi kamu beritakan Injil. Aku akan menyertai kamu dengan tanda heran. Setelah itu saya tersadar. Tepat tanggal 9 Desember 1997. Tanggal 30 Desember 1997 saya mengalami kecelakaan fatal. Kalaupun saya masih bisa hidup hari ini, itu semua karena karunia Tuhan. Sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, di tubuh saya penuh dengan tanda jahitan. Di telinga saya pecah 5, ini jahitan 4, ini pelipis 5, dan 1 ini jahitan 1. Bagaimana Tuhan memanggil saya, belum cukup di belahan dada sampai belahan perut. Tahun 96, Tuhan kejar terus. Bahkan terakhir Tuhan berbicara secara langsung secara mimpi. Pada jam pagi ini, jangan sampai Anda dan saya menyesal. Tuhan kadang berbicara melalui mimpi. Tuhan tidak pernah salah. Bisa katakan amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Ada sebuah pujian lama. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa menyanyikan pujian ini.
Nyanyikan bersama-sama dengan saya. Dia berkata, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Katakan bersama-sama. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat, apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bagian kedua, kalau tadi Allah di bagian pertama Allah berbicara melalui mimpi kepada istri Pilatus, sehingga dia bisa berkata kepada Pilatus, jangan kamu mencampuri orang yang tidak bersalah ini. Maka di ayat 18, sebenarnya Pilatus sudah mengetahui. Di ayat 18 dikatakan demikian, ia memang mengetahui, Pilatus mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dalam terjemahan lain di sana dikatakan karena iri. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang gak sadar. Karena dengki dan iri inilah yang membuat akhirnya Anda dan saya mungkin satu saat akan menyesal. Ingat, berkali-kali saya sampaikan, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, tentang dengki dan iri ini, tidak ada orang iri yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, apa itu dengki? Dengki iri itu adalah orang yang suka, tidak suka orang lain. Kalau orang lain berduka cita, Bapak Ibu saudara, mengikuti orang berduka cita itu mudah. Saya tidak kenal, tapi ketika satu saat saya berada di kedukaan orang meninggal, keluarga merasa terharu karena ditinggal oleh keluarganya, dia menangis. Saya pun mungkin bisa ikut larut dalam keduka cita, menangis. Tapi apakah saya bisa bersuka cita ketika saya melihat rekan-rekan saya diberkati secara finansial, rekan-rekan saya lebih berhasil daripada saya? Apakah saya bisa bersuka cita ketika anak-anak kita melihat anak-anak bisa berhasil, rekan-rekan saya? Bapak Ibu saudara sekalian, ingat baik-baik. Ada orang tua mungkin yang tidak siap melihat anak-anaknya lebih hebat daripada dia. Ada. Ingat baik-baik, jangan sampai engkau menyesal. Jangan karena dengki dan iri kau bunuh generasi yang akan datang. Saya sangat bersuka cita anak-anak saya bersama anak-anak rohani saya membantu dalam pelayanan ini. Saya berterima kasih. Mereka bermain musik jauh lebih baik daripada saya. Mereka melangsungkan live streaming ini bisa membantu saya dengan baik. Bukan saya cut, justru saya dorong, harus. Ingat baik-baik. Jangan sampai ada dengki dan iri dalam hidupmu dan hidupku. Itu bagian yang kedua. Apapun yang Tuhan percayakan, Yesus tetap baik. Bisa katakan amin? Dalam ayat yang ke-20 dari Matius 27 ini, ingat baik-baik. Ada hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada masyarakat orang banyak untuk bertekad meminta Yesus Barabas dibebaskan dan Yesus Kristus dihukum mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus pada jam pagi ini, makanya saya berharap Bapak Ibu sekalian, kalau kita katakan nama Yesus yang mana? Mungkin di Indonesia nama Yesus itu tidak lazim dipergunakan. Tapi di luar negeri, mungkin di luar Indonesia, nama Yesus itu banyak dipergunakan. Bahkan kalau kita melihat di ayat ini, Yesus Barabas adalah orang yang jahat, penjahat yang ditakuti. Ingat baik-baik, namanya sama-sama Yesus. Tapi Yesus yang mana? Makanya kalau berdoa demi nama Yesus Kristus, haleluya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu sekalian. Ingat, yang ketiga dalam hal ini ada hasutan. Apa itu hasutan?
Hasutan itu adalah membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membangkitkan hati orang supaya marah. Ayo marah. Ayo berontak. Wah ini gak benar. Wah ini pemerintah gak benar. Wah ini pimpinan gak benar. Wah ini gak benar. Semua gak benar. Wah istri gak benar. Wah suami gak benar. Bikin hasutan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai Anda dan saya menyesal ketika kita hanya mendengar hasutan. Dan banyak hasutan ini muncul hanya dari katanya-katanya. Orang Jawa katakan carene, orang Madura katakan caepon, orang Batak katakan nina tu nina. Katanya-katanya. Saudara, coba renungkan baik-baik pada jam pagi ini. Kalau sudah mulai dari katanya-katanya, berhenti. Ingat, ada hasutan di situ. Jangan sampai Anda dan saya menyesal di belakang hari. Bapak Ibu yang kedua, kasih dalam Yesus Kristus. Itu hal yang ketiga. Sehingga istri Pilatus, dia berkata, dia ingatkan suaminya, jangan engkau ambil ikut campur. Jangan lakukan apapun padanya yang mana nantinya kamu akan menyesal. Yang keempat, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rupanya di ayat 20 bagian terakhir, ada upaya untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Haleluya. Pada jam pagi ini kita harus, jangan sampai Anda dan saya menyesal. Ternyata hoax itu sudah ada di zaman Yesus ini. Bahkan ketika kita melihat Alkitab mencatat dengan jelas. Pada saat Yesus bangkit. Ingat, para imam-imam membayar orang untuk berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Ingat, ada sebuah teori yang berkata bahwa sebuah kebohongan yang diulang-ulang itu akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Anda dan saya menyesal. Kami secara pribadi bertahun-tahun menghadapi hal ini. Lebih dari 13 tahun. Kami hanya meneladani apa yang Yesus lakukan dalam Matius 27 ayat 14. Ia tidak menjawab suatu kata apapun. Sehingga Pilatus heran. Bapak Ibu saudara sekalian, mari. Lebih dari 13 tahun kami hanya diam dan berdoa. Dan saya tahu pembelaan Tuhan itu dahsyat. Untuk mengatasi permasalahan yang pernah kami hadapi di tahun 2011. Kami hadapi dengan 2 kali 2 bulan setengah kami masuk dalam doa puasa. Dan hari ini kami hanya bisa melihat anugerah dan anugerah. Saya hanya bisa berkata, sampai kemarin pun saya berbicara kepada istri dan anak-anak saya. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kita layani. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Ingat, jangan suka percaya hoax. Jangan suka percaya hal-hal yang gak benar. Nina tuh Nina, katanya, carene, caang, caepon. Renungkan. Seringkali kita berantem hanya karena katanya. Seringkali suami istri berantem hanya karena katanya. Seringkali orang tua dan anak berantem hanya karena katanya. Seringkali pimpinan dengan anak buah berantem hanya karena katanya. Jangan engkau menyesal. Seringkali juga antara jemaat dengan jemaat berantem hanya karena katanya. Seringkali juga gembala dengan jemaat berantem hanya karena katanya. Hati-hati. Jaga hati kita. Haleluya. Ada 4 hal ini yang pada jam pagi ini kita belajar dari sosok seorang Pilatus dan istri. Yang pertama, tadi saya ulang, Tuhan berbicara melalui mimpi. Renungkan. Tidak semua mimpi itu dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai mimpi-mimpi secara khusus kepada orang-orangnya. Dan yang kedua, jangan sampai ada dengki, hati-hati. Ada iri, hati-hati. Melihat temannya berhasil, bersukacitalah. Melihat saudara kita berhasil, adik kita, kakak kita berhasil, bersukacitalah. Dukunglah dia. Dan yang ketiga, ingat, jangan sampai ada hasutan dalam hidupmu dan hidupku. Dan yang keempat, hati-hati. Jangan ada upaya untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ketika itu terjadi, maka jangan sampai Anda dan saya menyesal. Sehingga pagi ini kita boleh berkata seperti
istri Pilatus mengingatkan Pilatus untuk menemukan yang tak bersalah. Dia berkata, jangan lakukan apapun padanya yang mana nantinya kamu akan menyesal. Haleluya. Ini adalah bukti kedua. Setelah minggu yang lalu, kita belajar dari seorang perwira pasukan 100 yang mengatakan, sungguh Yesus yang disalib ini adalah orang benar. Dan hari ini kita belajar dari seorang yang berlevel lebih lagi, bahwa Yesus adalah benar. Dan kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang keempat, jelas semua ayat, semua firman yang tertulis dalam Alkitab itu ya dan amin. Ditulis untuk kita mengetahui, untuk kita mengenal bahwa apa yang ditulis itu adalah benar, ya dan amin. Yesus tidak pernah salah. Katakan bersama-sama, Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus, haleluya, tidak pernah salah. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan bersama, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang sama juga terjadi di setiap rumah umat-Mu pada jam pagi ini. Yesus tidak pernah salah. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, katakan, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah.